Halo teman-teman semua, kali ini saya Sylvie Novianti dengan nomor induk mahasiswa 2003931 akan menunjukkan bagaimana cara georeferencing, digitasi, dan layouting peta. Pertama, kita harus memasukkan peta yang akan kita digitasi. Saya akan mendigitasi peta Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Nah, setelah petanya muncul seperti ini, kita harus memasukkan koordinat sistemnya, yaitu kita pilih data frame properties, tunggu sebentar, kemudian kita pilih projected coordinate system. Kita pilih UTM, kemudian WGS 1984. Kemudian karena Kabupaten Blora ini kodenya 49S, maka saya akan pilih 49S. Untuk zona ini masih sesuaikan dengan peta yang teman-teman pilih ya. Nah, setelah memasukkan itu, maka di sini akan berubah dari unit menjadi dari unknown unit menjadi meters. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah georeferencing. Georeferencing ini adalah kita harus memasukkan titik-titik peta dengan cara kita harus memasukkan titik X dan Y. Yang di atas ini adalah sebagai X dan yang ini adalah sebagai Y. Yang harus kita lakukan adalah klik ini, kemudian pilih di sini dan input nilai X dan Y-nya. Nah, jika seperti ini, kita pilih peta administrasi, klik kanan, kemudian zoom to layer. Kemudian lakukan pada titik yang lainnya. Nah, setelah memasukkan titik-titik itu, yang kita lakukan adalah georeferencing, yaitu update georeferencing. Nah, jika sudah seperti itu, maka telah terupdate. Setelah kita memasukkan ke titik-titik koordinat yang ada pada dalam peta, yaitu yang titik ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, yang kita lakukan adalah ke katalog, kemudian kita bikin file baru, new, kemudian save file. Karena untuk mendigitasi wilayah, kita pilih poligon. Kita namakan kecamatan. Jangan lupa kita harus masukkan titik koordinatnya juga sama seperti di awal. Setelah itu kita klik kecamatan, kemudian pilih poligon, dan langsung kita klik di setiap wilayahnya sampai semua terselect. Dalam melakukan ini kita harus hati-hati, jangan sampai terklik dua kali karena akan langsung terselect, dan harus mengulangnya dari awal. Untuk memperhemat waktu, mungkin saya akan mempercepat bagian ini. Jika sudah sampai ujung bertemu seperti ini, maka kita harus klik 2 kali. Nah, maka peta ini akan seperti ini. Kemudian kita ubah follow, kemudian kita ganti menjadi 2, watercolornya kita ganti menjadi
kuning. Oke. Maka akan seperti ini. Setelah seperti ini, yang harus kita lakukan adalah cut polygon untuk memisahkan kecamatan-kecamatan yang ada. Caranya, kita harus memulai dari luar garis ini. Pastikan peta ini sudah terselect. Untuk melakukan cut polygon ini, pastikan peta dalam keadaan terseret, yaitu tandanya warna garis menjadi warna biru. Lakukan seperti ini. Kemudian berhenti di luar garis juga. Setelah itu lakukan ke yang lainnya. Setelah semua tercut, wilayah-wilayahnya yang harus kita lakukan adalah save edit terlebih dahulu, kemudian stop editing. Kita ke open attribute table. Kemudian kita add file. Dan kita di sini kecamatan. Sini kita pilih teks untuk nama-nama kecamatan tersebut. Kemudian kita start editing lagi. Karena nama-nama kecamatan yang berbeda, maka kita akan melakukannya secara manual. Jika sudah memasukkan nama-nama kecamatannya seperti ini, maka selanjutnya kita dapat ke properties. Setelah itu kita ke kategoris. Kita langsung pilih value-nya kecamatan, kemudian add values. Kita dapat memilih warnanya di sini. Maka warna yang muncul akan seperti ini. Untuk warna sendiri dapat kita ubah kembali, misalkan kita dapat mengubah ini menjadi warna biru seperti ini. Nah, selanjutnya setelah seperti ini, selanjutnya kita akan mendigitasi titik-titik kantor kecamatan, yaitu kita hilangkan dulu ini unchecklist kecamatan, kemudian kita membuat lagi seperti tadi, new save file. Karena titik kecamatan maka poin. Jika sudah muncul layer titik kecamatan, yang kita lakukan adalah editor start editing seperti tadi, kemudian create future titik kecamatan poin. Nah, sekarang kita tinggal menempatkan sesuai dengan titik-titik yang ada.
Jika semua sudah dititik-titiki, kita bisa atur ukurannya. Nah, akan muncul seperti ini. Ke save edit terlebih dahulu, kemudian stop editing. Setelah itu kita ke open attribute table kembali, kita buat field baru. Selanjutnya masukkan kembali nama-nama dari kecamatannya seperti tadi. Setelah itu kita bisa pilih ukurannya, kita pilih 8, kemudian bold. Jangan lupa di sini kita checklist label feature in the layer. Kemudian oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Titik dan nama-namanya. Selanjutnya setelah wilayah kecamatan dan titik-titik kecamatannya, kita akan mendigitasi jalan yang ada. Seperti tadi ke administrasi buat new save file, kemudian kita kasih jalan kolektor, kemudian kita pilih karena jalan maka polyline. Nah, setelah layar jalan kolektor ini muncul, kita kemudian start editing kembali. Kemudian kita pilih create feature, jalan kolektor, line. Caranya adalah kita klik-klik saja sesuai dengan yang ada di dalam peta. Jika ada yang bentuknya melengkung seperti ini, kita agar lebih mudah, kita dapat klik ini, kemudian klik seperti ini, dan kita klik di tengah-tengahnya. Nah, sudah, kita kembali lagi ke tools yang awal, kemudian kita lanjutkan. Jika sudah, kita dapat mengaturnya sama seperti tadi. Selanjutnya kita akan mendigitasi jalan lokal. Caranya sama seperti tadi. Selanjutnya, yang kita lakukan adalah mendigitasi batas-batas dari wilayah seperti batas kecamatan dan batas kabupaten, dan juga sekaligus dengan mendigitasi sungai. Caranya yang dilakukan sama seperti tadi, maka untuk mempersingkat waktu saya akan mempercepatnya. Nah, setelah semua selesai didigitasi dari mulai wilayah kecamatan, batas-batas kecamatan, jalan, sungai, dan rel,
maka hasilnya akan seperti ini. Dan jika peta dasarnya dihilangkan, maka akan tampak seperti ini. Maka selanjutnya yang harus kita lakukan adalah layouting, yaitu kita ke page and print setup. Kemudian kita dapat sesuaikan ukurannya dengan peta kita. Nah, setelah seperti ini, saya mengubah skala peta menjadi 1:300.000. Nah, selanjutnya kita ke drawing. Selanjutnya kita ke drawing, kita buat kotak di sini. Setelah membuat kotak, kita dapat ke drawing, kemudian teks. Setelah itu, setelah muncul kotak teks ini, kita klik 2 kali. Setelah itu kita dapat menulis di sini peta administrasi Nah, setelah ini kita dapat memasukkan arah mata anginnya, yaitu ke insert, kemudian kita dapat memilih mana yang mau kita pilih, kemudian oke. Nah, kemudian kita dapat menambahkan skala. Nah, setelah seperti ini kita dapat menambahkan garis di sini sebagai pembatas. Nah, selanjutnya kita dapat menambahkan legenda ke insert, kemudian legend. Nah, di sini kita dapat mengatur mana saja yang akan kita masukkan. Nah, karena seperti ini, kita dapat mengaturnya menjadi klik kanan, kemudian convert to graphic, kemudian ungroup. Nah, di sini kita dapat mengaturnya. Setelah itu kita masukkan sumber peta, yaitu Nah, yang terakhir adalah memasukkan identitas kita. Di sini saya akan memasukkan logo Universitas Pendidikan Indonesia beserta fakultas, prodi, dan nama saya.
Nah, setelah ini yang kita lakukan adalah memberi grid dan memberi angka-angka koordinatnya, yaitu dengan klik kanan pada peta, properties, kemudian grid, new grid. Karena koordinat yang kita gunakan adalah UTM, maka kita mengambil measure grid. Nah, setelah gridnya muncul seperti ini, jika dirasa terlalu banyak, kita dapat mengubahnya. Nah, kita ke intervals. Nah, ini bisa kita ganti jadi 2. Oke. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan memberikan nama untuk wilayah-wilayah yang ada di pinggir peta Kabupaten Blora ini. Nah, setelah seperti ini, terakhir kita memasukkan peta inset dengan insert new data frame. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah memasukkan peta inset, yaitu dengan klik insert, kemudian data frame, kemudian nanti akan muncul new data frame, kita klik kanan, kemudian add data, langsung kita masukkan file SHP Provinsi Jawa Tengah, karena Kabupaten Blora berada di Jawa Tengah. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini, dan ini dapat kita atur. Setelah kita melakukan georeferencing, digitasi, dan layouting, maka seperti inilah hasil akhirnya. Dan peta administrasi Kabupaten Blora pun sudah selesai. Nah, baiklah teman-teman semua. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa saya tunjukkan dalam georeferencing, digitasi, dan layouting peta. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.